Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7 mata kuliah Harvard Building mempresentasikan materi kami yang berjudul Memahami Budaya Anti Korupsi. Saya Yudhisya Suti dan rekan-rekan saya. Saya Elita Dwi Nuraini Sutisna. Saya Mutia Rashida. Saya Imade Mahendra. Anda akan mengenal presentasi kami. Tak kenal maka kata saya. Sebelum belajar memahami lebih baik pengenalan apa sih budaya anti korupsi dan kenapa kita harus belajar ini. Apa itu korupsi? Jadi, korupsi itu merupakan tindak penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan seseorang supaya mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi, secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan yang tidak bermoral dan menyimpang dari kesucian. Selanjutnya, di sini ada 3 faktor utama terjadinya korupsi. Yang pertama itu ada niat. Nah, niat itu untuk kesengajaan ketika seseorang ingin melakukan sesuatu. Yang kedua, kesempatan itu peluang seseorang ketika dia ingin melakukan sesuatu. Yang ketiga, ada yang namanya kewenangan. Jadi kewenangan itu jabatan yang dimiliki seseorang yang secara langsung akan memperkuat pemerintahan. Di sini ada tujuan pencegahan dan penanggulangan korupsi. Yang pertama, ada menurunnya perbuatan korupsi dalam pengelolaan APBN atau APBD. Yang kedua, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara. Yang ketiga, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi dalam pengelolaan APBN atau APBD. Yang keempat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi dalam pengelolaan APBN atau APBD. Apa sih anti korupsi? Anti korupsi itu sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Kenapa sih kita harus belajar pendidikan anti korupsi? Karena pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi psikologi siswa. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi, berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Apa sih peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi? Yang pertama, mahasiswa patut menjadi garda terdepan gerakan anti korupsi. Yang kedua, mahasiswa berperan aktif dalam upaya pencegahan. Yang ketiga, mahasiswa lebih difokuskan dalam hal ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? 1. Menciptakan lingkungan bebas dari korupsi. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana. Misalnya, terlambat datang ke kampus, atau menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk. Memang hal ini terlihat sangat sepele, tetapi berdampak fatal pada pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan, bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter. Yang kedua, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi, karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri, serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan. Contohnya berkampanye atau membuat lagu-lagu juga puisi yang berisi mengenai korupsi. Dan yang ketiga, menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Mahasiswa tidak hanya sebagai agen perubahan, tapi juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. Selanjutnya ada dampak korupsi. Berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Dari hasil studi tersebut jelas terlihat bahwa dampak negatif akibat korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya harga barang-barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintah yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modern. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Selanjutnya itu ada upaya dalam pencegahan korupsi. Yang pertama itu ada mengedukasi masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Nah, dengan mengedukasi masyarakat yaitu dengan menanamkan perilaku anti korupsi sehingga terciptanya kepribadian lebih mawas diri. Dan perlu diketahui bahwa korupsi bukan hal yang baik. Diketahui juga pemberantasan korupsi itu bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum. Nah, yang kedua yaitu dengan mengedukasi pelajar atau mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Mengedukasi mahasiswa bisa melakukan seminar, melalui seminar, sosialisasi, dan kampanye. Dengan adanya pembelajaran atau pencegahan anti korupsi kepada pelajar atau mahasiswa, agar mereka mengetahui seluk-beluk korupsi serta cara pemberantasannya, dan menanamkan bahwa korupsi itu nggak boleh dilakukan, karena akan berdampak kepada pola pikir dan takut akan menjadi kebiasaan yang buruk. Yang terakhir itu ada yang memberikan sanksi atau hukuman yang berat. Dengan memberikan sanksi atau hukuman yang berat kepada para pelaku, itu akan membuat efek jerah dan membuat seseorang yang ingin melakukan korupsi lebih berpikir lagi. Di sini ada bentuk peranan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama, hak mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Yang kedua, hak memperoleh layanan dalam mencari dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum. Yang ketiga, hak menyampaikan suara dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Di sini ada jenis tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang. Tindak pidana dapat dikelompokkan. Yang pertama, melawan untuk mempercaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, menyuap pegawai negeri. Keempat, pegawai negeri menerima suap. Dan yang terakhir, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Jadi pada intinya, korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Mahasiswa mungkin sulit untuk memberantasnya dalam waktu yang singkat, namun kita sebagai mahasiswa harus mampu ikut serta aktif dalam upaya anti korupsi dan menjaga Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Korupsi jelas merusak bangsa. Kami dari kelompok 7. Demikian presentasi kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.